Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan Yesus, nama-Mu memang terindah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Engkau Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kaki-Mu dalam doa dan pujian bagi-Mu. Selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kami datang, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Ku. Mau memuji-Mu, memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Bersama kita akan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan nyanyikan pujian ini dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kaki-Mu dalam doa dan pujian bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa
nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Sama-sama kita katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah. Kami mau menyembah Tuhan. Ku selalu sembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Sekali lagi, hanya bagi Tuhan. Oh, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat pagi hari yang masih Tuhan percayakan untuk kami lalui, untuk kami jalani. Pagi hari ini pertanda bahwa masih ada tugas yang harus kami selesaikan di hadapan Tuhan. Masih ada tanggung jawab, masih ada pekerjaan yang harus kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Termasuk sidang jemaat Tuhan dan kami semua di tempat ini. Selama kami masih hidup, masih banyak tugas-tugas dan masih banyak mungkin perbuatan-perbuatan yang belum berkenan di hati Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga setiap hari kami harus memperbaharui kehidupan kami untuk semakin lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik pemain musik, sound system, LCD, baik itu singer, baik itu WL, semuanya Tuhan menolong kami. Baik itu juga sidang jemaat Tuhan yang berkorban waktu, berkorban pemikiran dan perasaan, yang ikut melayani di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang mengurapi kami semua. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi dan puji-pujian yang akan kami naikkan boleh sebagai dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Selalu berdoa bagi teman-teman kami, sanak saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju tempat rumah ibadah ini. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan tolong mereka sampai ke tempat ini dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Kami sama-sama memuji Tuhan, kami sama-sama menyembah Tuhan, dan kami sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom bagi kita di tempat ini. Shalom.
Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, dan anugerah Tuhan selalu melimpah bagi kehidupan kita bersama, baik hari ini kekal sampai selama-lamanya. Selamat datang, selamat beribadah, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara. Mari waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan bagi kita pergunakan untuk kita memuji Tuhan dan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan sebuah pujian, Allah yang setia, Yesus kau telah memulai segala yang terbaik dalamku. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Sama-sama kita nyanyikan. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama kita nyanyikan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Kita nyanyikan kembali dari awal. Yesus, kau telah memulai. Yesus, kau telah memulai. Amin. Segala yang baik dalamku, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau jadikan hidupku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah. Sekali lagi. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku
Bapak Ibu Saudara semua, dari pujian ini setidaknya ada 3 poin yang saya ambil dari pujian ini. Bahwasanya yang pertama, Tuhan yang telah merancangkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita, bahkan kelahiran kita, masa depan kita, Tuhan yang merancangkan. Yang kedua dari poin dari pujian ini, bahwa Tuhan juga yang menyelamatkan kita, bukan hanya menciptakan kita namun menyelamatkan kita dan menyertai kita selama-lamanya. Pujian ini Bapak Ibu Saudara sangat memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita akan bersukacita bersama-sama, kita akan bertepuk tangan, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan, karena Tuhan telah baik bagi kita. Dia telah mati, Yesus sebagai manusia telah mati menyelamatkan kita atas segala dosa-dosa kita. Bukan hanya sampai di situ, namun Dia juga menyertai kita dan Dia bangkit memberikan hidup kekal bagi kita. Kita akan bersukacita bersama-sama. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Kita akan bertepuk tangan, bersorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Sama-sama kita katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah kemenangan. Amin. Siapanya dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Baca kedua. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Amin. Dia memenuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus telah baik dalam kehidupan kita. Dia menyelamatkan kita. Dia bukan hanya mati bagi dosa-dosa kita, namun Dia juga bangkit untuk menghapuskan, untuk membayar segala upah dosa-dosa kita. Kita akan naikkan sebuah pujian sukacita kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan Yesus juga memberikan kekuatan kepada kita. Yuk, kita akan bertepuk tangan bersama-sama. Santai saja Bapak Ibu. Pujian ini sangat baik. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia
saja. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Engkau Allah beserta. Kaum laki-laki, bagi yang laki-laki, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Engkau Allah beserta. Sekali lagi bersama-sama. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Bagiku segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia Allah sumber kuasa. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak takut karena Engkau Allah besertaku. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia Allah sumber kuatku. Amin Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus di dalam Dia kita akan bisa menanggung segala pergumulan masalah yang kita hadapi mungkin hari-hari ini. Ada banyak, namun di dalam Yesus kita bisa menanggung segala perkara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan sebuah pujian untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kami datang Tuhan, bahwa kami tenang bersama-Mu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Sama-sama kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan nyanyikan pujian ini dari awal. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari hatimu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Bahwa Tuhan Yesus yang kami rindukan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu mengubahkan dunia, di mataku engkau di mataku, di mataku engkau
Oh, di mataku Tuhan, di mataku Engkau termulia. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat pagi hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan dapat tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah sehingga menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, kami siap untuk menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan dan bahagia Tuhan saat ini dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa menikmati kasih kemurahan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan ini kita semakin hari semakin dibentuk sehingga kita menjadi sama sempurna kembali, sama seperti Dia sempurna, sehingga kehidupan inilah yang layak untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Di awan-awan yang permai kita bisa masuk di dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, kita masih mempelajari firman Tuhan yang sudah beberapa waktu lalu saya sampaikan, yaitu terambil dari Roma 11 ayat 22. Kita untuk memperhatikan dua hal, yaitulah kekerasan dan kemurahan Tuhan. Tidak bisa kita memperhatikan salah satu saja, tapi harus kedua-duanya harus kita perhatikan. Sebab kalau kita memperhatikan salah satu saja, memperhatikan kekerasan Tuhan, kita memang takut akan Tuhan, tetapi tidak bisa mengasihi Tuhan. Demikian pula juga dengan sebaiknya, kalau kita memperhatikan kemurahan Tuhan saja, kita bisa mengasihi Tuhan, tapi kita tidak bisa takut akan Tuhan. Makanya dua-duanya ini harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan kekerasan dan kemurahan Tuhan. Kekerasannya sudah saya sampaikan, Tuhan sudah dulu pernah melakukan kekerasannya itu. Ya memang Tuhan memang tidak langsung sekaligus hukum, tidak. Tetapi lewat pemberitahuan terlebih dahulu, disampaikan terlebih dahulu. Pada waktu zaman, masih ingat ya, pada waktu zaman Nuh masih membuat bahtera, diperingatkan, ayo masuk dalam bahtera. Tapi tidak ada yang mau dengar, sehingga yaitu tadi pemberitahuan firman Tuhan tentang kekerasannya Tuhan ditolak, ya akhirnya datang penghukuman itu. Demikian pula juga pada waktu zamannya Lot. Zaman Lot ini diberitakan, ayo lari, kamu cepat lari, tinggalkan Sodom dan Gomora. Tetapi pemberitaan firman ini ya itu tadi dibikin sebagai olok-olokan saja, ya olok-olokan, kayak pendeta tuh begitu, meden-medeni dan lain sebagainya. Akhirnya yaitu tadi pemberitahuan firman Tuhan tentang kekerasan Tuhan ditolak, dan sebagai olok-olokan, bahan olok-olokan saja, akhirnya datang penghukuman Tuhan sampai kepada yaitu tadi sampai zamannya Nabi Nuh dan Nabi Lot. Nah sekarang juga sama, kita juga sama-sama ditunjukkan kekerasannya Tuhan supaya jangan sampai terjadi kekerasan Tuhan itu, dan kita selalu memperhatikan kekerasan Tuhan. Demikian pula juga dengan kemurahannya. Kita masih ingat tentunya bahwa kemurahan Tuhan ini adalah khusus untuk bangsa di luar bangsa Israel. Itulah bangsa kafir, bangsa kita ini. Sebab kasih Tuhan hanya untuk bangsa Israel. Tetapi bagi di luar bangsa Israel, itulah kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu lebih besar dari kasih, sebab harganya seharga darah Yesus yang mahal. Tidak bisa diukur dengan apapun juga yang ada di dunia ini, tidak bisa diukur itu. Makanya kemurahan Tuhan itu seharga darahnya Tuhan. Kalau sekarang kita sudah diberikan kemurahan, kita sama-sama seperti zaman dulu menolak, kemudian sebagai olok-olokan saja, tidak mau dengar, wah cilaka. Berarti kita menginjak-injak darahnya Tuhan yang mahal. Betapa mengerikan kehidupan bangsa di luar bangsa Israel yang menolak kemurahannya Tuhan. Ini yang harus kita sama-sama perhatikan dalam kehidupan kita. Nah kemudian kita sudah sama-sama juga memperhatikan, saya mengingatkan sedikit tentang apa yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana sih
orang yang hidup dalam kemurahannya Tuhan ini, khususnya bangsa kafir ini, ingat bahwa prakteknya hidup dalam kemurahan Tuhan. Bagi kita bangsa kafir, kemurahan Tuhan itu yang pertama menuntun kita dalam pertobatan. Nah, itu satu-satunya cara bangsa kafir untuk bisa diangkat menjadi anaknya Tuhan, bertobat, berhenti berbuat dosa dan kembali kepada Tuhan, percaya Yesus, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Baru dia menerima. Memang secara darah dan daging kita tidak ada keturunan bangsa Israel, ya, darah kita ini darah bangsa Indonesia, tetapi melalui korban Yesus, melalui darahnya itu kita diadopsi. Darah Yesus itu membuat kita ini menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang diselamatkan, bahkan juga diberkati oleh Tuhan. Itu prakteknya hidup di dalam kemurahan Tuhan. Yang kedua, kemarin yang kita sudah sama-sama pelajari bahwa kemurahan Tuhan ini prakteknya ya kita beribadah melayani Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-1. Demi kemurahan Allah kuperingatkan untuk kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi prakteknya orang hidup dalam kemurahan Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, saya bersyukur saat ini Bapak Ibu sudah hidup di dalam kemurahan Tuhan. Terbukti Bapak Ibu saat ini beribadah melayani Tuhan. Nah, ini buktinya kita hidup dalam kemurahan Tuhan, yaitu kita bisa tekun di dalam ibadah pelayanan kita. Yang ketiga, praktek hidup dalam kemurahan Tuhan berubah kehidupannya. Sudah tidak sama lagi seperti dulu, sudah tidak sama lagi. Berubahlah oleh pembaharuan dirimu. Kita sudah diubahkan, bukan lagi menjadi orang-orang dunia, anak-anak dunia, tetapi kita sudah menjadi anak-anak Allah yang senantiasa seturut dengan firman Tuhan. Dan yang keempat, prakteknya hidup dalam kemurahan, tidak tawar hati. Ini yang beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-1, prakteknya hidup dalam kemurahan ya tidak tawar hati, tidak gampang untuk tawar hati. Ini prakteknya hidup dalam kemurahan. Makanya saat ini kita dikoreksi oleh firman Tuhan. Masih seringkah kita tawar hati, sering kecewa, sering putus asa, apalagi sering bersungut-sungut, ngomel, itu tandanya orang yang masih suka tawar hati. Tetapi kalau orang sudah di dalam hidup dalam kemurahan Tuhan, tidak ada itu tawar hati, tidak gampang kecewa, tidak gampang putus asa, apalagi tinggalkan Tuhan. Nah, ini yang harus kita ketahui dengan sungguh-sungguh. Nah, saya beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa tawar hati ini melanda 3 tempat. Tawar hati itu melanda 3 tempat. Yang pertama, melanda ibadah kita. Itu yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Ingat bahwa kalau kita sungguh-sungguh sudah hidup dalam kemurahan harus beribadah. Makanya jangan sampai kita cepat untuk tawar hati. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa tawar hati di dalam ibadah? Ini saya ingatkan juga beberapa waktu yang lalu, seperti bangsa Israel dahulu itu sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah mengalami laut Tebrau dibelah, sudah dia hidup dalam pemeliharaan Tuhan di padang gurun. Segitu sudah mau masuk di tanah Kanaan, Tuhan mengutus kepada 12 murid, pengintai untuk mengintai itu. Nah, begitu kabar tadi sudah disampaikan, nah bangsa Israel menjadi tawar hatinya. Begitu mudahnya, begitu cepatnya bangsa Israel yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, tapi cepat sekali untuk tawar hati. Apa sebabnya? Ya mendengar kabar busuk. Mendengar kabar busuknya. Ini yang membuat bangsa Israel menjadi tawar hatinya. Sudah tidak ada keinginan lagi, namanya tawar, sudah tidak ada rasa, sudah tidak ada rasa ingin ke tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan penuh dengan susu dan madu, sudah tidak ada rasa lagi ke situ. Sebab hatinya sudah tawar di situ. Makanya ini perhatikan sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini melanda sungguh-sungguh di dalam ibadah ini. Karena yaitu tadi, seringkali kita suka mendengar kabar busuk gitu. Makanya di dalam gereja Tuhan atau di dalam tempat ibadah ini harus ada 2 kabar yang sudah saya sampaikan kemarin. Yang pertama kabar baik, itulah pemberitaan firman penginjilan itu, seperti air yang menyejukkan bagaikan orang yang hidup di padang gurun ini. Orang di padang gurun tidak membutuhkan apa-apa, tidak membutuhkan rumah, tidak membutuhkan mobil, yang dibutuhkan adalah setetes air. Itu firman penginjilan. Nah, coba saya tidak bisa bayangkan orang yang kehausan di padang gurun dikasih mobil, kasih rumah, tidak menyelesaikan itu. Tetapi yang bisa menyelesaikan adalah seteguk air, dikasih air, lega rasanya. Nah, itu firman penginjilan.
Harus ada dua kabar. Firman penginjilan memberitakan Tuhan Yesus datang pertama kali kepada orang-orang yang berdosa, bagaikan yang hidup di padang gurun, letih, lesu, beban berat, pahit, getir, tetesan air mata. Ayo datang kepada Yesus melalui kabar baik ini. Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan. Kemudian dilanjutkan dengan kabar mempelai ini. Kabar mempelai ini sangat relevan di tengah dunia yang saat ini sudah dikatakan seperti tengah malam ini. Tengah malam ini puncaknya kegelapan, sudah. Tengah malam ini menunjuk kepada puncaknya kegelapan, puncaknya dosa, sampai yaitu dari dosa sampai puncaknya dosa, makan, minum, merokok, mabuk, kemudian kawin, cerai, kawin, mengawinkan, wah semua sudah kembali lagi seperti zaman Lot, seperti zaman Nuh, seperti itu. Makanya cepat untuk datangkan penghukuman Tuhan. Makanya itu tadi, di dalam gereja Tuhan, di dalam tempat ibadah harus ada dua kabar, yaitu kabar baik dan kabar mempelai yang mempersiapkan anak-anak Tuhan supaya hidup disucikan oleh Tuhan, yang layak untuk menyambut, seperti tadi saya katakan, menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah ini tawar itu melanda tempat yang pertama adalah tempat ibadah kita ini. Kemudian tawar hati ini melanda tiga tempat. Yang pertama ibadah, yang kedua di dalam rumah tangga. Ini yang saat ini sama-sama kita akan pelajari sama-sama. Jadi tawar hati ini yang kedua melanda di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam nikah dan buah nikah ini. Wah, kalau sudah kena ini hati-hati Bapak Ibu. Jadi makanya ini diperingatkan sungguh-sungguh supaya dalam rumah tangga ini tidak ada tawar hati. Tidak ada tawar hati. Coba kita akan baca di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-21. Kolose pasal 3 ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Iya, terima kasih. Jadi ini yang tadi saya katakan bahwa tawar hati itu melanda. Yang kedua adalah rumah tangga. Di dalam rumah tangga ini ada suami, ada istri, anak-anak juga, orang tua kepada anak-anak. Makanya tadi disebutkan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kalau enggak tadi tawar hatinya. Tawar hati. Jadi sekali lagi tawar hati ini melanda. Yang kedua adalah rumah tangga ini. Makanya perhatikan di dalam rumah tangga, jangan sampai ada tawar hati. Kalau sudah ada tawar hati, wah sudah, betapa hebatnya rumah tangga itu. Sekalipun sudah sukses, sekalipun sudah berhasil dalam skala ekonomi, dalam skala jabatan, tapi kalau tawar itu menuju kepada kehancuran rumah tangga, yang betul-betul menghancurkan sungguh-sungguh rumah tangga. Makanya ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu sangat memperhatikan dalam keluarga itu, diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam rumah tangga ini. Nah coba kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 9 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Ini bukti Tuhan memperhatikan kehidupan rumah tangga kita ini. Keluaran 9 ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Sesungguhnya besok, kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir, sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Iya, ayat 19. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Ayo semua yang ada, ternakmu, anak-anak, suami, istri, ayo cepat ke tempat yang aman. Di mana tempat yang aman itu? Terus semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan yang tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Iya. Jadi jelas sekali Tuhan itu memperhatikan, sangat memperhatikan rumah tangga kita sekalian ini. Makanya itu ayo jadikan rumah tangga ini tempat yang paling aman. Sebab tadi firman Tuhan mengatakan, ayo kembali ke tempat yang aman. Mana tempat yang aman? Ya rumah tangga kita ini, ke rumah kita ini. Tempat yang paling aman, tempat yang paling safe dalam kehidupan kita semua. Mulai dari suami, istri, anak-anak, kembali cepat ke rumah di situ. Kalau tidak nanti itu penghukuman itu terjadi. Tulah Tuhan yang ketujuh di umat Mesir. Tuhan betul-betul menghujani dengan hujan es di situ. Tulah yang ketujuh itu ya. Wah, kalau tidak pulang ke rumah mati semua di situ sudah. Mati semua. Kena tertimpa hujan es itu. Nah, itu sudah terjadi pada zaman Mesir dulu.
Nah, nanti juga akan sama-sama terjadi kalau saudara baca di Wahyu, kitab Wahyu itu. Ada juga dengan cawan ketujuh, dengan hujan es yang seberat 1 pon itu. Akan betul-betul terjadi nanti. Dulu sudah terjadi dan akan terjadi lagi dengan hujan es ini. Makanya ayo cepat kembali ke rumah. Jadikan rumah itu adalah rumah yang tempat paling aman bagi keluarga kita. Bagi suami, istri, anak-anak. Wah, itu tempat yang paling aman, sungguh-sungguh. Wah, makanya sekali lagi kalau kita sudah jadi orang tua ya, kalau sudah lihat anak-anak tidak di rumah itu mesti bingung, mana sih anak-anak kok tidak pulang, mana sih, ya itu kerinduan orang tua ini, supaya selalu ada di dalam rumah, selalu berada di dalam rumah. Ayo jadikan rumah tangga ini adalah rumah tangga yang paling aman bagi keluarga kita, menjadikan rumah tangga home sweet home, rumah yang manis di hadapan Tuhan. Nah, supaya apa sekali lagi, yaitu tadi, supaya tidak ada tawar hati. Tapi kalau ini terjadi sungguh-sungguh, hujan es itu air yang sudah menjadi beku atau menghantam, bahkan sampai menghancurkan rumah tangga. Betapa mengerikan dan betapa hebatnya kerusakannya itu. Makanya tadi saya katakan semakin hebat rumah tangga itu, semakin sukses rumah tangga itu. Saya katakan mesti saya sampaikan di rumah dengan cara, siapa anak saya itu suka kereta api dari kecil, Andrew itu suka kereta api. Jadi kereta api itu semakin cepat, apalagi nanti di Jakarta Bandung sudah ada ya kereta api cepat itu, bisa sampai kecepatannya 300 sampai 400 km per jam. Semakin cepatnya kereta api itu, kalau tidak di dalam rel, sedikit saja melenceng, wah pasti hancur. Semakin cepat semakin hancur kereta api itu. Sudah, itu memang betul-betul terjadi. Makanya tadi saya katakan, sehebat apapun dalam rumah tangga, sesukses apapun dalam rumah tangga, punya pekerjaan yang bagus, rumah yang bagus, toko yang besar barangkali, tapi kalau tawar hati, sangat-sangat menghancurkan sungguh-sungguh. Ingat Bapak Ibu, korban perang dunia saja bisa terhitung ya. Korban perang dunia 1, korban perang dunia 2 bisa terhitung. Bapak Ibu bisa cek nanti di Google, jumlahnya ada di situ. Tapi kalau korbannya rumah tangga ini, tidak bisa terhitung jumlahnya. Saya teringat juga kapan hari saya nonton acaranya di televisi itu, pada waktu tanya jawab mengenai tentang kasus perceraian, KDRT dan lain sebagainya, khususnya dalam perceraian aja. Di Jakarta Pusat itu satu hari bisa sampai 2000 kasus. Bayangkan di daerah Jakarta Pusat saja itu satu hari 2000 kasus, belum di seluruh Indonesia, belum di seluruh dunia. Makanya tadi saya katakan perang dunia 1 dan perang dunia 2 masih terhitung jumlah korbannya itu. Tapi kalau korbannya nikah ini tadi tidak bisa terhitung sampai sekarang. Betapa sangat mengerikan korban daripada rumah tangga itu. Wah, mengerikan sungguh-sungguh. Makanya saat ini ayo bersyukur kita saat ini. Kita selalu diberikan hal yang baik oleh Tuhan. Ya inilah yang kita dapatkan dari penggembalaan kita ini. Kita tekun beribadah ini supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Terutama supaya hati kita tidak ada saling tawar hati di dalam rumah tangga ini. Sebab kalau tidak nanti betapa hebatnya kehancuran dan tidak bisa dihitung. Jadi masalah rumah tangga ini masalah internasional ya. Ini tidak bisa dipecahkan oleh bahkan sampai orang yang punya titel yang paling tinggi. Titel yang paling tinggi di Indonesia apa? Profesor ya? Profesor yang paling tinggi. Tidak bisa dipecahkan. Bahkan sampai orang yang punya jabatan paling tinggi sekalipun, profesor, tidak bisa memecahkan soal rumah tangga, nikah, buah nikah. Tidak bisa memecahkan. Tidak bisa dipecahkan. Makanya ayo sungguh-sungguh Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lah kenapa sekarang terjadi tawar hati? Kalau di dalam ibadah, kenapa terjadi tawar hati? Ya karena sering mendengar kabar busuk itu, gosip, fitnah, kemudian ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran yang sesat, ya itu yang kita dengarkan, yang membesar-besarkan masalah daripada Tuhan, membesar-besarkan berkat Tuhan, dunia daripada Tuhan. Nah ini kabar busuk. Tetapi kalau di dalam rumah tangga, kenapa sampai terjadi tawar hati? Karena tidak punya pedang, sekali lagi tidak punya pedang. Ini alasannya kenapa dalam rumah tangga. Loh kok bisa tidak punya pedang? Ya ini kita nanti akan sama-sama lihat.
Karena dalam rumah tangga itu tidak punya pedang, tidak ada pedang. Ingat ya, jangan pedangnya Petrus. Kalau pedangnya Petrus itu hanya untuk membacok telinganya Malkus, bukan pedang itu. Tapi nanti kita akan sama-sama lihat pedang apa ini. Nah, kemudian saya katakan sekali lagi, tadi saya mengatakan bahwa dalam rumah tangga ini tidak bisa diselesaikan, bahkan sampai setingkat profesor pun tidak bisa menyelesaikan ini, hanya pedang. Makanya saya teringat di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-38. Kita akan coba lihat di sana. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-38. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Iya, terima kasih. Kita kalau membaca ini sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya, ini percakapan Tuhan Yesus pada waktu perjamuan malam. Murid-murid bertanya pada Tuhan, apa yang terbesar dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada Petrus, dia yang akan menyangkal dia. Kemudian dia akan bagaimana dia meramai ketakutan seperti itu. Dan juga pada waktu hal pengutusan juga, bagaimana Tuhan mengingatkan, ingat kamu waktu diutus, kamu tidak boleh bawa makan minuman, tapi kamu tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi pada waktu itu murid-murid Tuhan mengatakan, Tuhan, ini 2 pedang, ada 2 pedang. Tuhan Yesus katakan, sudah cukup. Bahwa dengan 2 pedang itu cukup untuk bisa menyelesaikan apa saja yang ada di dunia ini. Baik itu soal kekhawatiran, baik itu soal ketakutan, apalagi tadi saya katakan masalah internasional ini yang tidak bisa dipecahkan oleh seorang profesor pun sampai ke dalam kerajaan surga bisa diselesaikan dengan pedang. Sudah, kalau punya 2 pedang ini sudah cukup, katanya Tuhan, cukup untuk menyelesaikan apa yang ada di dunia ini, termasuk juga masalah rumah tangga. Sudah cukup untuk bisa menyelesaikan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih kegunaannya pedang itu. Makanya saudara-saudara bisa tahu, oh iya ya, rumah tangga kita punya pedang apa enggak? Karena kalau kita punya pedang tadi, cukup untuk bisa menyelesaikan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam rumah tangga kita. Coba kita akan baca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17 terlebih dahulu. 16 sampai yang ke-17, kemudian loncat ayat 23 sampai 27. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Ya. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Ya, terus. Dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kita tahu bahwa tadi kita sudah sama-sama membaca ada perempuan 2 orang sundal tadi dan hidup di dalam satu rumah tadi, di dalam satu rumah. Dan kalau kita sudah tahu baca semuanya, tentunya kita sudah sama-sama tahu ya, 2 sundal tadi itu sama-sama melahirkan anak. Nah, anak sang satunya tadi itu begitu teledor ibunya, begitu dia mau menyusui, kemudian dia terlelap tidur, kemudian anaknya ditindih mati. Akhirnya anaknya ditukar, anaknya yang tadi satunya ditukar oleh ibu satunya ini. Terus lanjutkan ayat yang ke 23 sampai 27. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, akulah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Tidak bisa diselesaikan ini. Bahkan sampai setingkat profesor pun tidak bisa ini. Coba bayangkan, mereka sama-sama saling ngotot, oh bukan anakku ini, anakku yang mati. Satunya lagi ngomong, oh bukan, ini anakku yang mati. Wah sudah, tidak bisa diselesaikan. Tapi mungkin kalau zaman sekarang bisa ya, saudara mikir, oh kalau sekarang mudah di itu, soalnya ada DNA bisa diselesaikan. Tapi tunggu dulu, tidak bisa seperti itu. Kita tahu sama-sama, kita sudah sama-sama dengar loh ya, kasus Mario Teguh sama anaknya dulu. Anaknya mengklaim bahwa dia anaknya itu sudah dites DNA-nya, memang betul dia anaknya. Sampai sekarang juga mereka tidak ada hubungan baik, tidak ada penyelesaian sekalipun ada proses DNA. Dari zaman dulu tidak ada DNA, tidak bisa ini diselesaikan. Bahkan sampai, yaitu tadi saya katakan, sampai setingkat profesor pun tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau ada DNA, saudara mungkin bilang, oh gampang diselesaikan. Tetapi buktinya masih banyak tuh terjadi perceraian, banyak terjadi KDRT,
banyak terjadi perselingkuhan dan lain sebagainya, tidak bisa diselesaikan. Sekali lagi, tidak bisa diselesaikan oleh apapun juga. Yang hanya bisa menyelesaikan pedang. Terus ayat yang ke-20 berapa tadi? 24 ya. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu bawalah pedang ke depan raja. Ambil aku pedang. Ambilkan aku pedang. Menghadapi situasi yang seperti itu tidak bisa loh diselesaikan. Kalau sama-sama keras, tidak bisa ini anakku, tidak bisa ini anakku. Wah tuh, sulit ini sudah. Tidak bisa diselesaikan. Makanya yang bisa menyelesaikan adalah pedang tadi. Mungkin kita berpikir, kok kejam ya Pak Hari, kok sadis ya Pak Hari ya, kok tidak manusiawi ya Pak Hari ya, kok mengalami seperti itu harus ada pedang. Enggak, sebenarnya itu bukan hal yang kejam, sebenarnya itu bukan hal yang sadis, tapi itulah cara penyelesaian. Itu cara penyelesaiannya, harus ada pedang di situ, karena di situ ada pedang. Terus lanjutkan. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, Ya, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. penggal saja sudah anak itu, karena sama-sama ngotot, tidak sama-sama saling mengalah, tapi sama-sama ngotot. Akhirnya ya timbul keputusan dari Salomo tadi, penggal saja anak itu, bagi dua sudah, kasih satu, aman sudah. Tapi ya ini yang tadi saya katakan tadi, bukan kejam, bukan tidak manusiawi, bukan apa ya, bukan hal kekejaman dan lain sebagainya, tetapi ini soal ayat yang ke-20. Loma, coba 26 ya. Ya, 26. 26. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap Nah, anaknya ini loh, itu. di dalam pedang tadi itu bukan soal kekejaman, tetapi ada belas kasih. Ini yang bisa menyelesaikan dalam rumah tangga. Wah, luar biasa kalau kita bisa mendengarkan firman ini, karena yaitu tadi, bukan jahat, bukan untuk membunuh, bukan tidak manusiawi, tidak, tapi ini loh penyelesaiannya ini. Pedang itu berbicara tentang belas kasih tadi. Terus lanjutkan. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-sekali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Iya, terus ayat 27. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia itulah ibunya. Nah, selesai sudah. Betul ya? Selesai sudah di situ. Coba kalau tidak ada pedang gitu, tidak mungkin akan bakal selesai dalam rumah tangga itu. Wow, betul-betul semakin runyam sudah. Semakin runyam sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali pedang tadi itu. Penggal jadi dua tadi. Tetapi seorang ibu yang memiliki anak tidak rela anaknya dibunuh. Jangan bunuh anak itu, jangan bunuh anak itu, kasih saja kepada orang itu. Tapi orang yang tadi mengatakan, yang satunya tadi, sudah penggal saja sudah biar aman sudah, kasih satu. Tetapi Salomo bisa mengambil satu keputusan hebat, kasih anak itu kepada ibunya tadi itu, yang mengatakan jangan penggal anak itu, sebab dialah ibunya. Mengerti? Paham Bapak Ibu? Ini kekuatan pedang. Ini kekuatan dari pedang, menyelesaikan sesuatu yang tidak bisa manusia selesaikan, bahkan setingkat profesor pun tidak bisa. Tetapi hanya kekuatan pedang itu. Saya sangat terharu menyampaikan ini, karena begitu banyak sekali korban dalam rumah tangga, tidak terhitung jumlahnya. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini kita diingatkan dengan sungguh-sungguh. Ingat, ada pedang dalam rumah tangga kita. Kalau tidak ada pedang, semakin hebat rumah tangga itu, semakin sukses rumah tangga itu, begitu sangat hancur rumah tangga kalau tidak ada pedang sungguh-sungguh, karena mengalami tawar hati yang betul-betul menghancurkan, meluluh lantakkan rumah tangga itu. Saya sangat prihatin sekali, makanya saya sangat bersyukur saya bisa menyampaikan firman Tuhan supaya kita benar-benar diperhatikan oleh Tuhan dalam rumah tangga kita ini, supaya itu tadi tidak ada tawar hati sungguh-sungguh,
melainkan sungguh-sungguh ada belas kasih satu dengan yang lain. Mulai ada suami istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua juga kepada anak, ada belas kasih di situ. Karena pedang itulah yang membuat kita ada belas kasih. Semoga kita bisa mengerti, dan Tuhan tolong kita semua saat ini. Biar dalam rumah tangga yuk harus ada pedang sungguh-sungguh. Kalau ada 2 pedang sudah cukup, kata Tuhan. Sudah cukup kalau kita pedang. Bahkan sampai juga mengenai hal kerajaan surga, Tuhan katakan sudah cukup asal punya 2 pedang tadi. Asal punya 2 pedang. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian saat ini kita akan lebih dalam lagi bagaimana sih prakteknya orang yang tawar hati di dalam rumah tangga. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat. Makanya kita saat ini ditunjukkan oleh firman Tuhan. Nah, bagaimana dalam rumah tangga kita, apa ada tawar hati kita antara suami, istri, anak-anak juga, apa ada tawar. Nah, ini sekarang kita akan sama-sama lihat bagaimana prakteknya orang yang tawar hati di dalam rumah tangga ini. Kita akan membaca dalam Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca dulu yang pertama di dalam ayat yang ke-18. Kolose pasal 3 ayat yang ke-18. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya. Dimulai pertama dari seorang istri. Makanya istri ini mendapat perhatian yang prioritas daripada Tuhan. Yang pertama kali disebutkan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bagaimana kalau tawar hati di dalam rumah tangga dari istri ini? Ya, sekarang kebalikan dari yang kita baca tadi itu. Nah, kebalikannya bagaimana tawarnya hati seorang istri kepada suami? Ya, tidak pernah tunduk kepada suami. Tidak bisa tunduk dan tidak mau tunduk kepada suaminya. Selalu saja melawan, selalu saja membantah, selalu saja sudah memberontak kepada suaminya. Sudah, tadi saya katakan, sehebat apapun rumah tangga, sebesar apapun rumah tangga, semegah apapun dalam rumah tangga, kalau mempunyai istri seperti itu, selalu saja melawan, selalu saja tidak pernah tunduk sama suaminya, selalu saja melawan. Nah, ini prakteknya. Perhatikan, makanya ibu-ibu saat ini sebagai seorang istri, perhatikan sungguh-sungguh. Yang tidak punya suami bagaimana? Nah, kita masih ingat dalam Yesaya, yang menjadi suamimu adalah Tuhan yang menciptakan engkau. Ya, kalau maaf permisi ya, bagi yang tidak punya suami, ya Tuhan tetap menjadi suamimu. Harus tunduk kepada suami kita, baik secara jasmani dan secara rohani. Tunduk, jangan sampai ngelawan, jangan sampai membantah kepada suami. Sebab itu tadi, kalau sering kali ngelawan, mungkin cerewet suaminya seperti itu, cerewet banget suaminya, istrinya cerewet, waduh cilaka sudah. Sehebat apapun rumah tangga itu, ya tentunya seorang suami akan tidak betah dalam rumah tangga ya. Kalau suaminya, istrinya seperti itu, selalu ngelawan saja. Saya dulu pernah merasakan seperti itu, tapi untungnya istri saya sudah berubah, tidak kayak dulu. Sekarang sudah banyak berubah di situ. Ya itu, tidak bisa ditegur, kasih tegur sekali, suaminya ngomong sekali sudah. Suaminya ngomong sak kecap, istrinya ngomong berkecap-kecap. Lo bayangkan, suaminya ngomong cuma sak kecap, istrinya sak kecap-kecap. Lo bagaimana sudah? Ya inilah prakteknya orang tawar hati. Dimulai dari seorang istri, tidak pernah tunduk kepada suami, tidak mau tunduk kepada suami, selalu saja melawan, selalu saja membantah, selalu saja memberontak kepada suaminya. Sudah, kalau sudah begitu ya sudah, bagaimana sudah? Saya tidak bisa membayangkan, sekalipun ya itu tadi di rumah yang hebat, tapi ya serasa di neraka sungguh-sungguh. Betul ya, suami-suami ya, kalau punya istri seperti itu ya tidak betah di rumah sudah. Walaupun rumahnya sebagus apapun tidak betah suaminya. Seperti itu tadi, suasana neraka betul-betul sudah. Hati-hati makanya sekali. Itu membuat dampak. Istri yang tidak pernah tunduk kepada suami, selalu melawan kepada suami. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam Amsal 25 ayat yang ke-24. Sebagai seorang istri tadi yang tawar hatinya tidak pernah tunduk. Bahkan itu tadi, suaminya ngomong sak kecap, dia ngomong sudah berkecap-kecap. Wah, cilaka ini. Amsal 25 ayat 24.
Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah Ya. daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Nah, ini sudah. Raja Salomo mengatakan, lebih baik bagi suami ini tinggal di soto rumah. Kalau punya istri itu tadi, yang tadi katakan suaminya ngomong sak kecap, istrinya sudah berkecap-kecap tadi, cerewetnya minta ampun, waduh sudah tidak tahan dia. Lebih baik berada di dalam soto rumah tuh. Hati-hati kalau sudah di soto rumah ini. Ya, bagi suami-suami yang ada di soto rumah ini, hati-hati sudah. Ingat ya soto rumah ini ya. Ingat tentang apa ini? Bukan Daud itu. Bukan Daud itu. Tapi coba kita akan lihat di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat yang kedua. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Sekali peristiwa pada waktu petang, Ya. ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, Ya. lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Nah, ini tadi saya katakan. Kalau punya istri tadi itu yang tidak pernah tunduk sama suami, suaminya juga tidak betah di rumah. Akhirnya jalan-jalan ke soto, di atas soto rumah. Nah, kalau sudah di atas soto bagaimana? Lanjutkan. Tampak kepadanya dari atas soto itu Nah, terus. seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ini bukan mengajari suami-suami loh ya. Ingat loh ya, suami-suami jangan contoh seperti ini. Tapi ini hanya dampaknya, akibatnya. Kalau seorang istri itu ya itu tadi, tidak bisa tunduk sama suaminya. Akhirnya suaminya di atas soto sudah, sama seperti Daud. Tapi sekali lagi bukan ngajari suami-suami. Ingat loh ya, suami-suami nanti kalau istri yang begitu, wah aku tak niru Daud saja sudah, Raja Daud, supaya di atas soto bisa lirik sana lirik sini, ketemu yang elok, ketemu yang ini, sudah kecantol di situ, jangan. Makanya ini jadi satu pelajaran yang berharga bagi para istri. Kalau enggak nanti ya itu tadi terjadi sungguh-sungguh dalam rumah. Tentunya kita enggak ingin ya rumah tangga kita seperti itu. Makanya harus sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan firman tadi katakan, tunduk kepada suami, jangan sampai enggak. Kalau enggak tadi ya seperti itu tadi. Jangan salahkan suami bisa sampai lirik sana, lihat dia lebih, rumput tetangga ini lebih lebih hijau dari rumput kita. Wah, itu betul-betul terjadi. Makanya jangan. Perhatian bagi para istri, ayo sungguh-sungguh jangan sampai tawar hati. Kalau enggak nanti ya itu tadi saya katakan betapa hancurnya rumah itu. Semakin hebat semakin hancur, semakin sukses tambah semakin hancur dalam rumah tangga. Tapi kalau kita berada di dalam rel tadi, berada di dalam pedang, aman. Sekalipun sukses bukan berarti tidak boleh saudara sukses, silahkan. Semakin sukses semakin kita bisa merasakan suasana surga dalam rumah tangga kita. Amin Bapak Ibu. Semakin bisa merasakan suasana surga. Makanya dulu Tuhan menciptakan manusia ini, di dunia ini ada Taman Eden di situ, supaya itu tadi di dunia ini bisa merasakan surga. Makanya ini sudah hilang dari kehidupan manusia karena manusia sudah berbuat dosa, tidak taat. Eden sudah diambil, manusia hidup dalam kutukan. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan lagi. Sekalipun belum kita masuk di dalam surga yang sesungguhnya, tapi dalam dunia ini kita bisa merasakan suasana surga. Itulah damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang daripada Tuhan. Itu betul-betul kita bisa rasakan kalau seorang istri tadi tunduk kepada suami. Tapi kalau tidak, ya ini betul-betul terjadi. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh-sungguh. Ini tentang istri ya, tentang istri harus tunduk kepada suami. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-19. Ini tadi berbicara tentang istri, makanya koreksi saat ini. Apa iya ya? Saya dalam rumah tangga itu seringkali membantah, seringkali saya berontak sama suami seperti itu. Kalau itu stop saat ini. Makanya tadi hidup dalam kemurahan Tuhan menuntun dalam pertobatan. Stop, berhenti, kembali kepada firman Tuhan untuk bisa tunduk kepada suami. Terus sekarang yang kedua, prakteknya tawar hati di dalam rumah tangga. Ini tadi berbicara tentang istri. Kemudian suami, ayat yang ke-19 dari Kolose tadi, Kolose pasal 3. Sekarang ayat yang ke-19. Ayat 19. Ya. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya. Jadi saya dulu pernah mendengarkan, tidak sengaja mendengarkan seorang muda khotbah itu. Wah,
Kalau istri-istri tunduk kepada suami nanti diinjak-injak. Loh, bagaimana? Kok mengatakan seperti itu? Makanya harus dibaca ayat-ayat seterusnya gitu. Kalau memang tidak ada ayat yang ini ya boleh mengatakan seperti itu. Tapi makanya dalam rumah tangga itu diatur. Istri tunduk kepada suami. Suami bagaimana? Ya itu tadi yang kita sudah baca. Hai suami-suami tadi, dan kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar kepada suami, kepada istrimu. Nah ini diatur, makanya dalam rumah tangga itu diatur oleh firman Tuhan. Supaya sekali lagi ya itu tadi, selama kita hidup di dunia ini kita bisa merasakan suasana surga, sekalipun rumahnya sederhana barangkali, dari bambu barangkali, tapi kalau kita taat sungguh-sungguh akan firman Tuhan, betul-betul kita bisa merasakan suasana surga. Seorang suami bisa mengasihi istrinya, jangan berlaku kasar, jangan berlaku kasar. Kenapa tidak boleh berlaku kasar? Nah coba kita akan lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Kenapa tidak boleh kasar suami ini kepada seorang istri? 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, 1 Petrus 3. Ya. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, Ya. sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman, pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Iya. Jadi kenapa tidak boleh kasar kepada istri? Karena istri tadi disebutkan sebagai bejana yang lemah, sebagai orang yang lemah. Ya. Makanya kalau kita tahu bejana yang lemah itu terbentuk dari tanah liat. Sudah sebagus apapun, sekuat apapun, kalau sudah gampang disenggol saja sudah retak, gampang retak. Jadi makanya tidak boleh berlaku kasar, apalagi membentak sama suami. Itu juga mengoreksi kepada saya, dulu saya suka seperti itu. Tapi saya ini begitu saya mengerti tentang firman Tuhan sudah stop begitu. Tidak boleh berlaku kasar, dibentak saja sudah rengat, sudah bentet, sudah retak. Sudah retak apalagi dipukul, waduh, tambah hancur dari situ. Makanya harus mengasihi istri, tidak boleh berlaku kasar, membentak saja sudah. Ingat bejana yang lemah, gampang retak, gampang pecah. Tidak boleh membentak. Tapi sekalipun lemah ya, dikatakan tadi istri itu kaum yang lebih lemah, tapi sebenarnya ya kerasnya minta ampun. Betul ya, kerasnya minta ampun. Saya ingat perkataan siapa itu, anak saya, laki-laki tidak pernah benar di mata perempuan ya, pasalnya seperti itu. Ya ini memang kekerasannya daripada seorang istri tadi. Tapi makanya kalau istri itu sudah ada di dalam firman Tuhan tadi, nah, sekalipun itu tadi bejana yang keras, tapi sudah dibentuk oleh firman Tuhan tadi itu menjadi bejana yang lembut, bisa lemah lembut tadi itu, bukan keras lagi. Wah kalau tidak ada ini, sekalipun lemah, kerasnya minta ampun ini, kerasnya minta ampun perempuan ini. Keluar pasal 1, apalagi pasal 1, pasal 2, dia tetap suami yang salah. Itu seperti itu, lemah tapi kerasnya minta ampun. Tapi biarlah saat ini sama-sama kita dikoreksi sebagai suami, sebagai seorang istri. Ayo sungguh-sungguh kita taat dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ini yang bisa mengatur kehidupan rumah tangga kita supaya tidak hancur, tapi kita benar-benar bisa merasakan suasana surga sekalipun rumah itu sederhana. Ya, nih. Nah kalau tadi itu seorang suami tidak bisa mengasihi, berlaku kasar, kemudian suka memukul. Kalau memukul istri sama dengan memukul dirinya, ya. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Nah, kalau istrinya dipukul jadi samsak, waduh. Saya ingat juga seorang yang kerasukan setan di Gadara dengan legion itu. Bagaimana dirinya sendiri dipukuli? Wah, ya itu tadi orang yang kerasukan setan sama dengan orang tidak waras itu juga. Orang tidak waras itu. Istrinya dipukuli sama dirinya sendiri dipukuli. Ya itu orang yang seperti itu. Orang yang tidak waras dan berada di kuburan, dirasuki oleh legion setan. Jadi makanya sungguh-sungguh saat ini suami-suami, kasih istrimu, jangan kasar kepada mereka ya, jangan membentak apalagi memukul, tapi kasih seperti dirimu sendiri. Kalau badannya dingin ya diselimuti, kalau badannya sakit ya diobati, ya seperti itulah, seperti diri kita sendiri. Makanya ukuran kita ya seperti diri sendiri mengasihi itu. Bagaimana kita ya? Kalau tidak suka dicubit ya jangan mencubit, kalau tidak suka dibentak ya jangan membentak, ya begitu ukurannya.
ukur kepada diri kita sendiri, kasih istrimu seperti dirimu sendiri. Baru di situ kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini tentang suami. Nah, akibatnya bagaimana kalau tawar tadi tidak bisa mengasihi? Doanya terhalang seperti dalam 1 Petrus 3 tadi itu. Doanya terhalang, sudah biar doanya jengking sampai apa tadi itu katakan, doanya pasti terhalang. Karena itu tadi tidak pernah bisa mengasihi istri. Tetapi kalau bisa mengasihi istri tadi, doanya bisa langsung tembus. Semoga kita bisa mengerti dengan sungguh. Ini satu pelajaran yang berharga bagi seorang istri, bagi seorang suami tadi. Supaya itu tadi tidak terhalang doa-doa sebagai suami tadi kalau kita menaikkan doa di hadapan Tuhan. Sebab suami ini nanti kita akan lihat bagaimana posisinya seorang suami. Ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, Kolose 3 ayat yang ke-20. Ini tadi berbicara tentang istri, berbicara tentang seorang suami. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-20 dari Kolose pasal 3. Hai anak-anak, Ya, taatilah orang tuamu dalam segala hal, ya, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. ya, terima kasih. Semua diatur. Anak-anak juga bagaimana? Anak-anak ini harus taat kepada orang tua. Harus taat kepada orang tua. Nah, jangan sampai ya itu tadi. Jangan sampai tidak taat, tidak sampai nurut kepada orang tua. Saya dulu pernah menyampaikan, orang tua itu akan merasa bahagia lebih dari apapun juga kalau melihat anak-anaknya itu bisa nurut, bisa taat kepada orang tua. Sebab saya katakan sekali lagi, orang tua itu wakilnya Tuhan di dunia ini. Tidak ada orang tua ini kepingin anak-anaknya menjadi anak-anak yang jahat. Ya, ayo nak, kamu jadi seperti bapak seorang jahat nak ya, kamu harus merampok sana ya. Tidak ada, hanya orang gila seperti itu. Dia ingin anak-anaknya menjadi orang yang baik, sekalipun bapaknya itu seorang perampok barangkali, seorang pembunuh barangkali, pasti dia mengatakan kepada anak-anaknya, jangan seperti bapak kamu nak ya. Pasti seperti itu, pasti seperti itu kerinduan dari orang tua. Jadi untuk anak-anak bagaimana ya, taat kepada orang tua, nurut kepada orang tua, selama itu benar, sekali lagi. Tapi kalau tidak benar ya jangan dilawan, sekali lagi. Tapi nanti tunggu saatnya, harus kita memiliki sopan santun kepada orang tua. Nanti kalau ada waktu pas yang baik, Pak tadi Bapak ngotot gini ini, kebenarnya ini Pak salah Pak, beginilah, begitu orang sebagai anak. Sekalipun memang orang tuanya salah, tapi sebagai anak kita harus hormat kepada orang tua. Kita harus hormat kepada orang tua. Jangan sampai dulu kecilnya, wah orang tuaku hebat, orang tuaku luar biasa, tapi sudah sukses jadi dokter, jadi apa saja, sama orang tuanya ngomong, wah tahu apa bapak ini, tahu apa ibu ini, wah cilaka kalau sudah begitu. Jadi makanya harus tetap hormat kepada orang tua, nurut kepada orang tua. Kalau tidak, nah ini di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga tentang juga anak-anak, sama juga ini. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai yang ketiga. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Oh maaf, mungkin 5 ya, 5 mungkin. Sebagai anak-anak tadi ya, sebagai anak-anak tadi. Efesus pasal yang ke anak-anak tadi. Efesus 6 ya, ya. 1-3, ya betul. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ya. Karena haruslah demikian. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tadi saya katakan, sekalipun ibu salah, sekalipun bapak salah, jangan langsung main bentak saja di situ, kasar sama orang. Enggak. Tapi kita harus menghormati dengan sungguh-sungguh kepada orang tua. Makanya bersyukur kita yang masih punya orang tua, yuk sungguh-sungguh hormati orang tua kita. Terus ini adalah suatu perintah yang penting. Ini perintah yang penting. Terus seperti yang nyata dari janji ini. Ya, terus supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, jadi kalau anak-anak tadi tawar hatinya, tidak nurut sama orang tua, tidak menghormati orang tua, akibatnya sekali lagi, maaf, sekalipun berhasil mungkin punya sekolahnya tinggi, punya jabatan dan lain sebagainya, tapi firman Tuhan mengatakan tadi, sebab kalau kita taat kepada orang tua, menghormati orang tua, kaitannya dengan kebahagiaan dan umur panjang. Ini kaitannya di situ. Tapi kalau tidak,
kebalikannya dari itu. Jangan harap ada kebahagiaan dalam hidup kita. Jangan harap kita bisa umur panjang. Firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan iya dan amin. Menyangkut kebahagiaan dan umur panjang. Ayo anak-anak, sungguh-sungguh. Makanya seringkali saya tekankan kepada kaum muda, sungguh-sungguh taat kepada orang tua. Hormati orang tua. Hormati orang tua kita. Supaya apa sekali lagi? Supaya kita bahagia dan panjang umur kita. Ini yang betul-betul kita rasakan sungguh-sungguh. Kemudian sekarang yang keempat, Kolose 3 ayat 21. Nah sekarang buat orang tua kepada anak-anak. Orang tua kepada anak-anak, Kolose pasal yang ketiga tadi, ayat yang ke-21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, Ya, supaya jangan tawar hatinya. ya, terima kasih. Jadi tadi sudah diatur istri, suami, kemudian anak-anak, sekarang orang tua kepada anak-anak. Jangan pernah sakit di hati anak-anakmu. Sebab seringkali itu tadi orang tua ini ya begitu ya. Anaknya ini tidak pernah benar, salah terus sudah. Ini salah, itu salah, ini salah, itu salah. Saya pernah ingat ceritanya, ada seorang bapak-bapak pada waktu dia duduk-duduk, kakinya selonjor. Anaknya lewat, dia jatuh karena kesandung sama kakinya bapaknya. Bapaknya marah, kalau jalan hati-hati, makanya pakai mata kalau lihat jalan-jalan itu. Wah sudah, dimarahi anaknya. Terus kemudian sekarang sebaliknya, kemudian anaknya duduk, bapaknya lewat di situ, tersandunglah juga dia di situ. Anaknya lagi yang salah, padahal tadi sudah mengatakan kalau jalan pakai mata, tapi dia sendiri tidak begitu. Anaknya terus salah saja di situ. Ya itulah orang tua ya seringkali begitu. Anak ini tidak pernah benar, salah terus dalam segala hal sudah. Perhatikan, saya juga orang tua. Makanya dengan firman ini diingatkan sungguh-sungguh sebagai orang tua. Jangan sampai menyakiti anak-anak. Kalau tidak, tawar hatinya di situ. Tawar hatinya. Makanya seringkali saya lihat orang anak tidak peduli sama orang tua lagi. Biar orang tuanya sakit, biar orang tuanya ini dibiarin saja begitu. Aduh, ya begitulah memang. Karena memang yaitu tadi, kita tidak berada di dalam pedang tadi. Tidak ada pedang di dalam rumah tangga kita ini. Sekarang ya terjadi, betul-betul terjadi hal seperti itu. Anak tidak memperhatikan orang tua, orang tuanya sudah sakit, orang tuanya sudah tua, dicuekin saja sudah di situ. Oh ini yang cilaka sungguh-sungguh. Jadi makanya yuk sungguh-sungguh, biarlah saat ini kita benar-benar diingatkan oleh Tuhan. Masing-masing dalam rumah tangga kita harus ada pedang sungguh-sungguh. Kalau tidak, betapa hancurnya rumah tangga kita. Betapa hancurnya. Nah, makanya itu ada solusi dari Tuhan. Ya, ada solusi yang baik dari Tuhan. Nah, makanya itu Tuhan mengadakan mukjizat. Ingat mukjizat yang pertama ya. Mukjizat yang pertama di perkawinan di Kana. Nah, Tuhan memberikan solusi yang baik. Yohanes 2 ayat 1-3 kemudian 6 sampai 11. Injil Yohanes pasal yang ke-2 ayat 1 sampai 3 kemudian loncat ayat 6 sampai 11. Perkawinan di Kana. Ya. Pada hari ketiga perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ya. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ya. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, sudah. Perkawinan tadi itu kalau tidak ada air anggur, waduh, betapa tadi itu sudah memalukan, sudah tidak karu-karuan sudah dalam perkawinan dalam perkawinan itu. Kemudian loncat ayat 6 sampai yang ke-11. Di situ ada 6 tempayan ya, yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya, terus Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Isi tempayan-tempayan itu dengan air yang tawar, tidak ada rasa tadi itu. Bahkan mungkin sampai beku barangkali. Seperti es tadi itu. Air yang tawar sudah beku seperti es tadi. Terus? Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ya. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tahu dari mana datangnya. Tidak tahu.
dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Iya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki Terus sampai 11. dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Luar biasa. Ayo, saat ini Tuhan memberikan solusi yang indah bagi kita, solusi yang baik bagi kita. Air itu tidak ada rasanya. Bayangkan kalau dalam pernikahan tawar seperti tadi saya katakan, seperti air tidak ada rasanya. Betapa malunya, betapa hancurnya rumah tangga itu. Tapi Tuhan Yesus mengadakan mukjizat perkawinan yang pertama di Kana. Bagaimana caranya? Air itu harus masuk di tempayan. Air itu kalau saudara baca di dalam Wahyu 17 ayat ke-15, air itu berbicara kepada manusia. Ya, berbicara kepada manusia-manusia itu air, di situ, dijelaskan di situ. Jadi air itu berbicara tentang manusia yang tawar tadi itu. Mungkin sudah beku sama seperti es tadi itu. Tapi Tuhan masih memberikan solusi. Bagaimana solusinya? Masuk ke dalam tempayan. Masuk ke dalam tempayan di situ. Tempayan ini berbicara tentang kandang penggembalaan kita. Ayo masuk di situ. Kita yang tawar barangkali sudah bisa menjadi es barangkali. Masuk di situ. Solusi daripada Tuhan. Tuhan mengadakan mukjizat. Mukjizat yang pertama di Kana. Wah, luar biasa ini hasilnya. Makanya sungguh-sungguh Bapak Ibu bersyukur saat ini kita bisa berada di dalam tempayan ini. Kita bagikan air yang tidak ada rasa barangkali, mungkin sudah beku seperti es dalam rumah tangga. Suami sudah beku, tawar, istri tawar, beku, anak-anak juga demikian, orang tua juga bahkan tawar, beku. Tetapi ada kesempatan, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa masuk di dalam tempayan tadi. Karena di dalam tempayan itu seperti saya katakan, di dalam tempayan itu ayat yang terakhir Efesus 2 ayat lagi, Efesus 6 ayat yang ke-17. Efesus 6 ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya, terima kasih. Jadi di dalam tempayan itu tadi dikatakan ada pedang roh tadi. Pedang roh itu adalah firman tadi. Itu yang bisa menyucikan kita. Itu yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Dari yang tawar, dari yang beku, untuk berubah menjadi air anggur tadi. Sudah berubah kehidupannya itu. Teksturnya tawar itu, kalau air tawar itu tidak ada warnanya ya. Tidak ada warnanya. Hanya tidak ada warnanya di situ, tidak bisa dilihat. Juga rasanya tawar, tidak ada rasanya. Tapi kalau sudah diubah menjadi air anggur, warnanya juga sudah berubah. Rasanya pun juga berubah. Tadi tidak ada rasa, bisa dikecap menjadi manis. Oh, bisa menjadi manis. Seorang istri kalau bisa tunduk kepada suami, wah, luar biasa. Menjadi sesuatu yang manis, yang bisa dikecap oleh suaminya dan bisa dilihat oleh orang lain. Nah, inilah orang yang betul-betul tergembala dengan sungguh-sungguh. Berubah, teksturnya berubah, rasanya pun juga berubah. Dan dia di situ seperti Sarah di situ sampai menamakan Abram itu tuannya tadi itu. Kalau sudah menamakan tuan, tidak ada pernah berkata enggak, aku tidak mau, tidak ada. Pasti iya. Penundukan tadi di situ. Maka hasilnya sangat manis dalam kehidupan Sarah. Apa yang tidak mungkin bagi dia sudah tertutup rahimnya, sudah mati haid, sudah tidak mungkin baginya untuk mendapatkan anak. Tapi Tuhan buka rahimnya di situ. Tuhan buka rahimnya di situ sehingga dia mempunyai keturunan yang baik. Nah, ini sungguh-sungguh sudah terjadi perubahan yang sungguh-sungguh kalau betul-betul ada di dalam tempayan di situ, bisa dicicipi dan bisa ada warnanya di situ, memberikan rasa yang manis, bisa dilihat menjadi kesaksian. Suami juga begitu, anak-anak juga begitu, rasanya pun manis di situ dan bisa disaksikan oleh orang lain, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan yang terakhir, pedang roh tadi. Roh memberikan satu posisi yang benar, tahbisan yang benar. Bagaimana tahbisan yang benar? Ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. 1
1 Korintus pasal 11 ayat yang ketiga. Tetapi aku mau Iya, aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, kamu mengetahui hal ini. Terus, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. kepala dari setiap laki-laki itu adalah Kristus, benar. Jadi kalau kepalanya suami ini sebagai kepala dia benar karena kepalanya Kristus, sudah tidak terjadi apa-apa. Coba kalau kepalanya ada kena sedikit saja, ada gumpalan sedikit di kepalanya saja, tidak benar, suami tidak benar. Oh, susah semua. Mau gerak saja tidak bisa, mau ini saja tidak bisa, karena tidak benar. Makanya dengan Roh Kudus menempatkan pada posisi yang benar, tahbisan yang benar. Suami sebagai kepala, kepalanya suami adalah Kristus. Terus, Kepala dari perempuan ialah laki-laki. kepala dari perempuan adalah laki-laki. Wah, tahbisannya benar, posisinya benar. Jangan dibolak-balik. Dalam rumah tangga juga jangan dibolak-balik. Dalam tempat ibadah juga jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Kalaupun dipaksa, cilaka sudah. Baik ya. Tadi sudah jelas firman Tuhan itu kodrat. Wanita tubuh, laki-laki kepala. Coba dibalik dipaksa. Akrobat itu namanya. Akrobat itu namanya. Sehebat-hebatnya sudah rumah tangga tadi itu. Kalau akrobat jalannya dibalik, kepalanya di bawah, tubuhnya di atas, sekuat-kuatnya, sehebat-hebatnya dalam rumah tangga itu, pasti jatuh. Tidak kuat karena itu tadi membolak-balikkan. Nah, ini posisi yang benar, tahbisan yang benar. Suami adalah kepala, kepalanya dari suami adalah Kristus. Kepalanya dari tubuh, kepala itulah suami tadi. Ya, jangan dibolak-balik. Anak-anak bagaimana? Sebagai anggota-anggota. Lanjutkan sampai di mana tadi? Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Iya. Jadi di posisi Roh Kudus itu menempatkan kita pada posisi yang benar, dan Roh Kudus itu memberikan karunia-karunia untuk kita bisa melayani dalam rumah tangga. Ayo, karunia Roh Kudus pelayanan. Karunia Roh Kudus untuk bisa melayani. Suami melayani istri mengasihi, istri melayani suami dengan cara tunduk tadi. Orang tua bisa melayani anak-anak, tidak membuat tawar hati. Anak-anak juga bisa melayani orang tua dengan taat dan hormat kepada orang tua. Wah, luar biasa daripada Roh Kudus pedang tadi, menghasilkan sesuatu yang indah dalam rumah tangga kita. Nah, semoga kita bisa mengerti dalam hal ini. Saya bahagia menyampaikan hal ini supaya sekali lagi ya, jadi dalam rumah tangga ini sudah banyak tidak bisa terhitung korban dalam rumah tangga ini. Tetapi biarlah saat ini kita ditolong oleh Tuhan supaya dalam rumah tangga kita bisa merasakan damai sejahtera. Sudah berubah di situ. Air itu sudah menjadi anggur, bisa dilihat, bisa disaksikan oleh orang lain, dan bisa dirasakan, dicicip anggurnya manis. Orang lain menghadirkan yang pertama, ini yang terakhir kok kamu hadirkan punya lagi. Karena ya itulah tadi, sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa mempersembahkan yang terbaik bagi keluarga kita, bagi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Semoga kita bisa mengerti. Saya bahagia menyampaikan ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan satu pujian bagi Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Biarlah Roh Kudus menempatkan kita pada posisi yang benar dan memberikan karunia-karunia. Kita bisa melayani dalam rumah tangga masing-masing dalam pelayanannya. Amin. Tuhan berkati. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus, biar Roh Kudus berkarya saat ini, menempatkan posisi kita yang benar dan memberikan karunia melayani dalam rumah tangga. Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Roh Kudus. Mari saya undang semua bantu diri. Amin. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
mau masuk di dalam tempayan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dari awal sekali, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin Tuhan. Haleluya. Berkaryalah dengan kuasa-Mu, Jamalah kami, jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, Ubahlah kami Bapa, ubah kami Tuhan. Mungkin saat ini kami sudah tawar, bahkan sampai beku, tapi saat ini ada kekuatan firman dan roh itu yang mengubahkan hati-hati kita supaya menjadi air anggur yang manis. Haleluya. jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. yang saat ini kekuatan pedang dan roh itu mampu mengubahkan kita yang tawar gak ada rasa, bahkan sudah sampai beku sekali, tapi mampu Tuhan, mampu mengadakan mukjizat yang besar, mengubah air menjadi air anggur yang sudah berubah, dari warnanya sudah berubah, dari rasanya pun juga sudah berubah. Tapi bisa menyaksikan hal yang baik bagi orang lain, bagi keluarga kita, bahkan sampai seluruh dunia. Kita bisa saksikan orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, bahkan juga lebih dari itu. Kita bisa memberikan persembahan yang baik, kita bisa dicicip menjadi air anggur yang manis yang bisa dirasakan oleh suami, istri, anak-anak, bahkan sampai orang lain juga, orang tua juga bisa merasakan air anggur yang manis. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman saat ini. Kami bersyukur Tuhan, dengan kekuatan firman dan Roh Kudus itu mampu mengubahkan kami ini Tuhan, yang tidak ada rasa tawar, bahkan tidak ada warna sekalipun, bahkan sampai beku sekali. Saat ini kekuatan firman dan Roh Kudus mampu mengubahkan kami sehingga kami benar-benar Tuhan diubahkan, bisa memberikan warna yang baik, juga bisa memberikan rasa yang manis Tuhan, yang bisa dicicip oleh siapapun Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sungguh mengasihi kami. Tetapkan firman-Mu sungguh-sungguh Tuhan, sekali lagi agar dalam rumah tangga kami benar-benar bisa merasakan suasana surgawi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Nanti sore jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anaknya boleh langsung saja mengantarkannya, atau jikalau tidak ada yang mengantarkannya, ada tim yang akan mengantarkan atau menjemput. Kami siap selalu untuk menjemput dan mengantar anak-anak dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi jam 4 sore nanti ada ibadah sekolah minggu. Dan yang kedua, ibadah kita berjalan seperti biasa. Ibadah PA atau pendalaman Alkitab sudah kita buka Bapak Ibu Saudara. Ibadah PA ini sangat menarik karena pematerinya atau narasumbernya bukan hanya saya pribadi, namun juga ada Bapak Hari, ada juga Bapak Yance, Bapak Gembala kita, dan juga Saudara Olpi. Nanti supaya Bapak Ibu bisa melihat sudut pandang dari berbagai narasumber, sehingga Bapak Ibu Saudara mempunyai perbendaharaan yang baik dan bagus mengenai ayat-ayat Alkitab atau firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama. Kita mulai ibadah PA kita
berlangsung hari Rebo jam 5 sore kita akan memulaikannya Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang ketiga pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua, berdoa bagi Bapak Mino atau Komino. Oh, nggak datang ya? Oke, nggak apa-apa. Berdoa bagi Komino yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dalam kesehatan, keluarga dan pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang kedua, kita akan berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala yang beberapa waktu yang lalu saya antar ke Surabaya untuk operasi mata Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak dan Ibu Gembala kita beberapa minggu ke depan mungkin akan berhalangan karena melakukan operasi seperti itu. Setelah operasi ada juga yang harus dilakukan kontrol dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan waktu beberapa waktu untuk masa pemulihan seperti itu. Nah, yang terakhir saudara sekalian, minggu depan kita akan kedatangan tamu dari Surabaya dan juga dulu adalah merupakan dosen saya waktu di Surabaya, yaitu Bapak Syoyung atau Bapak Setio Dharma Kusuma. Mungkin dulu adalah sidang jemaat di sini Bapak Ibu ya, kalau saya tidak salah. Iya ya. Ya, anak dari Ibu Syucu. Oke. Nah, mohon kedatangannya, kehadirannya, karena kita akan diberkati oleh pemberitahuan firman Tuhan. Demikian pengumuman yang saya bagikan bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya akan mendoakan dan menutup di dalam doa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Oh iya. Oke, lupa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mohon maaf. Silakan duduk kembali. Mohon maaf. Ada persembahan pujian ternyata. Saya lupa ada persembahan pujian dari Saudari Eren. Yuk.
kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Baiklah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami, mulai dari pujian sampai kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Berdoa ya Tuhan bagi Bapak Mino yang beberapa hari yang lalu berulang tahun. Kami berdoa bersama-sama Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati keluarga yang dekat, keluarga yang jauh. Tuhan Yesus memberkati. Berdoa juga bagi Bapak dan Ibu Gembala kami yang beberapa hari yang lalu juga sudah melakukan operasi dan hari ini di dalam proses pemulihan dan seterusnya. Kami berdoa bersama-sama kiranya obat-obat yang dipakai kiranya Tuhan pakai sebagai sarana untuk pemulihan dari Bapak Gembala kami, sehingga boleh kembali pulang ke Lumajang dan boleh kembali menyeringkan berita firman Tuhan kepada kami sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak di surga. Berdoa juga bagi sidang jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini, yang sudah datang mengorbankan banyak hal, waktu, pemikiran, perasaan. Tuhan memberkati kami semua di dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semuanya. Terima kasih, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menolong sampai di rumah, pulang dengan selamat, tidak kekurangan apapun. Biarlah berkat yang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom. Aku lupa.